Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sulistia dari kelas 2C Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menjelaskan tentang fonologi dan analisis kesalahan berbahasa dalam kehidupan sehari-hari. Video ini untuk memenuhi tugas UAS Konsep Dasar Bahasa Indonesia. Sekarang, mari kita beralih ke topik fonologi. Apa itu fonologi? Menurut Cair 2012, fonologi merupakan cabang ilmu linguistik yang mempelajari bunyi dalam bahasa. Sementara itu, Wijana 2011 menyatakan bahwa fonologi adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari seluk-beluk bunyi bahasa. Dengan memahami fonologi, kita bisa lebih menyadari bagaimana bunyi bahasa dihasilkan dan bagaimana bunyi tersebut bisa berubah. Meskipun penting, penggunaan bahasa seringkali tidak sempurna. Dalam praktiknya, kita sering melakukan kesalahan, baik secara lisan maupun tulisan. Kesalahan berbahasa ini bisa terjadi secara disengaja ataupun tidak disengaja. Bentuk kesalahan berbahasa dalam bidang fonologi bisa berupa penghilangan fonem, penambahan fonem, dan perubahan fonem. Penghilangan fonem adalah hilangnya bunyi atau fonem pada awal, tengah, dan akhir sebuah kata tanpa mengubah makna. Penghilangan ini biasanya berupa pemendekan kata. Untuk penambahan fonem pada suatu kata dilakukan untuk kelancaran ucapan. Dan perubahan fonem adalah berubahnya bunyi atau fonem pada sebuah kata agar kata terdengar dengan jelas untuk tujuan tertentu. Berikut ini saya akan memaparkan hasil analisis kesalahan berbahasa yang saya temukan dari wawancara dengan narasumber. Dalam kasus penghilangan fonem, kata yang saya temukan ada 4. Yang pertama kata terus, yang kedua udah, yang ketiga lihat, yang keempat emang. Nah, yang pertama, dalam kata terus, terjadinya penghilangan fonem E pada tengah kata. Bentuk baku dari kata terus adalah terus. Yang kedua, dalam kata udah, terjadinya penghilangan fonem S pada awal kata. Bentuk baku udah adalah sudah. Yang ketiga, dalam kata lihat, terjadinya penghilangan fonem H pada tengah kata. Bentuk baku lihat adalah lihat. Yang keempat, dalam kata emang, terjadinya penghilangan fonem M pada awal kata. Bentuk baku dari kata emang adalah memang. Dan dalam kasus penambahan fonem, kata yang saya temukan ada 3. Yang pertama kata iya, yang kedua kata sepeda, dan yang ketiga kata ikutin. Nah, untuk kata iya dan sepeda, terjadinya penambahan fonem H pada akhir kata. Bentuk baku dari kata iya adalah iya, dan bentuk baku dari kata sepeda adalah sepeda. Yang kedua, dalam kata ikutin, terjadinya penambahan fonem N pada akhir kata. Bentuk baku ikutin adalah ikuti. Dan dalam kasus perubahan fonem, kata yang saya temukan ada 6. Yang pertama, kata pakai. Yang kedua, kata kalau. Yang ketiga, kata izin. Yang keempat, kata pinjam. Yang kelima, kata bosan. Dan yang keenam adalah kata teman-teman. Yang pertama, kata pakai. Terjadinya perubahan fonem vokal rangkap I menjadi fonem vokal tunggal E, di mana yang seharusnya kata pakai dilafalkan menjadi pakai, tapi dia melafalkan menjadi pakai. Nah, bentuk baku kata pakai adalah pakai. Yang kedua, kata kalau. Nah, di kata kalau terjadinya perubahan fonem vokal rangkap AU menjadi fonem vokal tunggal O. Nah, bentuk baku kata kalau adalah kalau. Yang ketiga, kata izin. Terjadinya perubahan fonem konsonan Z menjadi fonem J. Nah, dari kata izin, bentuk bakunya adalah izin. Yang keempat, dari kata pinjam, bosen, dan teman-teman. Nah, ketiga kata tersebut terjadinya perubahan fonem vokal A menjadi fonem E pepet. Bentuk baku kata pinjam adalah pinjam. Bosen adalah bosan, dan teman-teman adalah teman-teman. Nah, ini adalah contoh kecil dari kesalahan fonologi yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Kesalahan-kesalahan ini dapat diminimalisir. Caranya adalah dengan terus belajar, berlatih, dan berusaha menerapkan penggunaan bahasa Indonesia yang benar dalam kehidupan sehari-hari.
Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.